Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Berawal dari minta dikritik, Presiden Jokowi akhirnya menyadari apa yang membuat banyak pihak belakangan enggan menyampaikan kritik. Tak hanya melempar wacana revisi pasal karet Undang-Undang ITE, Presiden juga meminta Kapolri lebih selektif dalam menindak laporan terkait kritik agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Seharusnya di masa-masa krusial ini, ada satu hal yang mesti kita jaga bersama, yakni jangan sampai pasal karet Undang-Undang ITE memakan korban lagi ketika proses revisinya sedang diupayakan. Andaikan pemerintah memang serius merevisi Undang-Undang ITE, maka tak perlu lagi ada waktu untuk memastikan proses tersebut bergulir. Kini, keseriusan pemerintah serta seluruh partai politik yang ada di DPR tentang merevisi pasal karet Undang-Undang ITE benar-benar ditunggu oleh masyarakat. Ya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait maraknya penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jokowi bahkan meminta agar UU ITE direvisi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang ITE dianggap memiliki sejumlah pasal karet dan menimbulkan multitafsir. Untuk itu kita akan membahasnya dalam diskusi publik siang hari ini dengan tema revisi Undang-Undang ITE ini serius atau retorika. Dan tentu saja siang hari ini sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom. Ini beberapa narasumber, saya sapa Ibu Masito Indriani selaku pakar hukum Universitas Erlangga Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Bapak Awaludin Marwa, SHMH, PhD, selaku Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society, dan dosen Fakultas Hukum Bayangkara, Jakarta Raya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang, waalaikumsalam. Oke, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah, Pak Catherine. Jakarta apa kabarnya? Banjir. Masih banjir. Iya. Baik, kemudian yang terakhir ada Bapak Surakim Abdussalam, MSI, pakar komunikasi politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum, selamat siang Pak Surakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Catherine. Selamat siang para narasumber. Baik, sehat ya Pak Surakim ya? Ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan membahas lebih dalam seperti apa sih sebenarnya revisi Undang-Undang ITE ini yang kemarin juga sempat dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo ini bahwa memang dianggap bahkan meminta agar Undang-Undang ITE ini direvisi begitu. Saya terlebih dahulu ke Bu Masito. Bu Masito, ketika kita lihat genderang revisi Undang-Undang ITE sudah didengungkan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya harus direspon oleh menteri terkait dan lembaga legislatif. Anda melihat seperti apa penerapan Undang-Undang UU ITE saat ini sehingga harus direvisi begitu? Baik, terima kasih. Jadi kontroversi terkait dengan revisi Undang-Undang ITE ini memang menjadi topik kita ini dalam beberapa hari terakhir. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan sebenarnya bagaimana sih implementasi Undang-Undang ITE ini? Jadi kalau misalkan saya pernah melakukan penelitian dari tahun 2018 begitu. Nah, sampai hari ini dan tentunya ada beberapa juga kajian dari teman-teman yang lain itu kawan-kawan jaringan itu. Nah, di situ dapat terlihat bahwasanya penggunaan beberapa pasal tertentu di dalam Undang-Undang ITE itu dari pertama kali dia diundangkan sampai detik ini itu trennya selalu meningkat.
Nah, ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan, ya kan, menjadi pertanyaan tentunya. Kenapa dia meningkat, ya kan? Terus kemudian, ya kan, kalau misalkan kita lihat lagi di dalam riset itu, di dalam kajian kawan-kawan juga, bahwa diketahui juga mengenai motif, terus kemudian pelakunya itu siapa saja, terus kemudian korbannya itu siapa saja. Nah, itu berhasil diidentifikasi dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya terkait dengan implementasi Undang-Undang ITE ini ada beberapa catatan tentunya. Nah, catatannya adalah yang pertama, tadi saya sebutkan bahwa ini kenapa terdapat beberapa pasal tertentu yang sering digunakan, ya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, melihat dari motifnya itu, nah kita juga bisa sebenarnya melakukan kajian. Ini ternyata dalam tanda kutip begitu ya, ada permasalahan tertentu, ya kan, ada permasalahan tertentu dalam implementasinya. Nah, permasalahan ini tentunya nanti kita bisa melihat apakah memang terkait dengan rumusan materi di undang-undang itu atau di pasal tertentu itu, atau misalkan terkait dengan implementasinya, atau mungkin ini adalah gabungan duanya gitu. Nah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan sampai detik ini begitu. Penggunaan dari pasal-pasal tertentu itu dalam kacamata saya ini cukup sedikit mengkhawatirkan begitu. Oke, baik. Kemudian kalau Anda lihat sendiri motif yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo ini bahwa Undang-Undang ITE harus direvisi ini seperti apa dari kacamata pakar hukum cyber begitu? Nah, kalau sebenarnya isu revisi ini sudah menjadi isu yang sangat lama ya. Sudah dari beberapa tahun yang lalu itu juga sudah sering dilakukan up isu terkait dengan revisi ini, karena memang pada intinya terdapat permasalahan baik di dalam muatan materi Undang-Undang ITE itu sendiri sekaligus implementasinya. Nah, artinya begini, kalau misalkan memang pemerintah itu nanti serius untuk melakukan revisi, tentu ada beberapa hal yang harus kita kawal bersama, ya kan? Nah, permasalahannya adalah di media atau mungkin yang sehari-hari ini sekarang kita konsumsi begitu ya. Maksud dari presiden begitu ya, disebutkan bahwa ini adalah revisi begitu. Tapi di beberapa anak buah presiden begitu ya menyatakan bahwa ini hanya terkait dengan yang namanya interpretasi. Jadi ada upaya untuk membuat panduan interpretasi. Nah, saya rasa ini ada ketidaksinkronan antara apa yang diperintahkan presiden dengan beberapa yang ada di pemerintahan, misalkan di level kementerian begitu. Dua hal inilah yang saya rasa akan menjadi menjadi bumerang bagi pemerintah. Sebenarnya ini juga semakin menggambarkan ini sebenarnya pemerintah keinginannya yang seperti apa ini kurang terbaca begitu. Di sisi lain sekali lagi Presiden Jokowi inginnya revisi. Nah, kalau memang revisi berarti kan ada harus langkah-langkah yang diambil, dan kita misalkan kita sebagai masyarakat, nah kita juga wajib turut andil untuk mengawal proses revisi itu. Nah, di sisi lain, misalkan ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa ini hanya diperlukan interpretasi saja di dalam pengimplementasian Undang-Undang ITE. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda. Ini saya rasa yang harus dikelirkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya revisi atau memang nanti arahnya ke panduan interpretasi. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai panduan interpretasi, ini saya rasa nanti juga ada beberapa hal yang kalau saya lihat ini juga akan cukup mengkhawatirkan begitu. Oke, baik, berarti harus ditegaskan ya revisi atau panduan interpretasi begitu ya. Saya ke Pak Awaludin. Pak Awaludin, selama ini praktik dan penerapan Undang-Undang ITE dianggap membungkam kritik dan menekan kebebasan berpendapat. Nah, menurut pengamatan Anda sebagai pakar hukumnya seperti apa? Terima kasih, Mbak Catherine. Dari sejak diundangkannya tahun 2011, kita melihat kasus pertama itu Prita ya. Jadi langsung ada gerakan sosial untuk mendukung Prita. Dan ada banyak kritik berkaitan dengan pelapor. Jadi legal standing dari pelapor itu seharusnya adalah nature person atau individual. Jadi kalau seandainya lembaga yang melapor itu tidak memiliki kualifikasi sebagai pelapor, karena pencemaran nama baik dan fitnah itu kan sebenarnya berkaitan dengan perasaan ya. Yang punya perasaan itu adalah manusia, natural person. Dan begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi
sudah diuji sebenarnya 2 kali Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 sama pasal 28 ayat 2-nya 1 kali dan tiga-tiganya ditolak gitu. Nah, kalau seandainya kita mengamati pertanyaan tentang apakah ini butuh revisi, nah memang ada problem norma dan problem implementasi. Dua-duanya ada masalah di sini yang perlu kita evaluasi. Kalau kita tanya bagaimana masalahnya di penerapan pasal ini, juga perlu ditengok perkara-perkara tentang ITE. Saya meneliti 2019 yang lalu itu baru yang terupload di Direktorat Putusan itu sekitar 250-an putusan. Jadi saya bisa menganalisis secara manual itu putusan-putusan penerapan Undang-Undang ITE. Tapi kalau kita buka sekarang itu udah 2.219. Jadi untuk menganalisis 2000-an putusan ini itu perlu mesin gitu. Jadi kita perlu buat artificial intelligence untuk didesain apakah ini perlu direvisi atau tidak dan bagaimana implikasinya. Jadi pembungkaman terhadap kritik itu ada memang. Misalnya kasusnya Saiful Mahdi. Bapak Saiful Mahdi, doktor dosen kimia yang mengkritik kampusnya, tapi malah dilaporkan oleh kampusnya. Nah, pedoman yang dikeluarkan oleh Kapolri itu sudah sangat tepat sekali sebenarnya untuk membuat mediasi ya terhadap kasus-kasus itu. Tetapi di kasusnya Saiful Mahdi, sebenarnya Kapolres itu sudah melakukan mediasi, cuma kampusnya nggak mau. Jadi ada fakta bahwa kritik-kritik banyak dibungkam. Tapi juga begini, Mbak Catherine. Jadi ada juga media-media yang dalam tanda kutip wartawan bodong. Dia melakukan pengancaman terhadap pejabat-pejabat akan memberitakan hal-hal yang negatif. Dan ketika saya analisis 250 putusan itu, beberapa di antaranya itu adalah wartawan atau media yang tidak terverifikasi dan tersertifikasi oleh Dewan Pers. Jadi ketika Dewan Pers itu melakukan mediasi terhadap kasus ini agak kesulitan karena mereka agak memiliki dasar hukum untuk memediasi. Gitu Mbak Catherine. Oke, kalau Anda melihat sendiri bahwa revisi Undang-Undang ITE ini, Anda setujukah dengan yang dikatakan oleh Bu Masito tadi bahwa ini harus diperjelas revisi atau hanya sekedar panduan saja begitu? Kemudian kalau Anda tadi sudah mengatakan juga bahwa ini beberapa contoh kasus, ini juga bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Iya, jadi ini kan seperti pisau ya, kita bisa digunakan untuk membunuh, tapi juga bisa digunakan untuk memasak. Jadi tergantung kita menggunakan ini. Kalau tipe masyarakat juga saya lihat ada beberapa tipe melihat undang-undang ini. Karena saya basisnya adalah filsafat hukum dan sosiologi hukum. Kategori masyarakat yang pertama itu awam hukum. Yang kedua adalah kayak overdosis hukum. Jadi masyarakat yang overdosis hukum itu ketika melihat sebuah sengketa dia sedikit-sedikit lapor. Dan ini yang membanjiri laporan polisi sehingga polisi juga perlu profesional ketika pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan. Kalau dia nggak nyabut maka kan nggak bisa ditarik begitu saja atau dikeluarkan SP3 oleh kepolisian. Nah, untuk berkaitan dengan revisi, ada problem akut juga. Beberapa pakar seperti Madeline Lim dari Kanada, juga Mbak Iren Hadi Putanto dari Toronto, mereka adalah putri-putri Indonesia yang jadi scholar di luar negeri. Mereka menganggap bahwa Undang-Undang ITE itu sebenarnya undang-undang bisnis, undang-undang transaksi elektronik. Sehingga sebenarnya kalau mau revisi, ya kita buatlah kodifikasi hukum pidana siber gitu. Jadi kalau saatnya merevisi pasal per pasal, misalnya paling banyak bermasalah pasal 27 ayat 3, karena di sana nggak ada pembedaan antara fitnah
dan pencemaran nama baik sebagaimana pasal 311 310 di KUHP, karena itu ada konsekuensi terhadap lamanya pidana, beratnya pidana juga. Tetapi ada problem akut bahwa ini sesungguhnya awalnya didesain untuk kepentingan bisnis, kepentingan transaksi, tapi kok malah jadi tidak pidana. Jadi skenario yang lain, jadi paling tidak ada 3 skenario ya, merevisi undang-undang ini, membuat undang-undang tentang khusus kejahatan siber karena ada RU perlindungan data pribadi yang di situ ada ketentuan pidananya, ada keamanan dan ketahanan siber, di mana ketika ada perusakan terhadap infrastruktur digital misalnya itu perlu ada ketentuan pidananya misalnya. Nah itu bagaimana kalau disatukan termasuk undang-undang telekomunikasi misalnya. Nah yang terakhir adalah skenario, jadi ada 3 skenario. Pertama revisi parsial di undang-undang ITE, yang kedua adalah membuat undang-undang khusus kejahatan siber, karena di beberapa negara juga banyak seperti di Filipina, Singapura, itu memiliki Cybercrime Act, dan itu ada convention-nya tahun 2001 yang bisa diadopsi. Dan terakhir adalah RUKUHP. Di RUKUHP udah ada juga ketentuan tentang pidana ITE. Jadi itu Mbak Catherine. Oke, baik. Pak Waludin, kalau misalnya memang ini serius direvisi beberapa pasal Undang-Undang ITE yang dianggap tidak jelas atau multitafsir, ini benarkah demikian? Begitu, kalau tadi Anda juga memang menyatakan bahwa ini banyak problem akut Undang-Undang ITE ini justru bisnis begitu. Iya, yang pertama kalau di luar negeri itu kan ini bermula dari tort law ya. Ketika sebuah perusahaan itu dicemarkan produknya secara tidak tepat atau tidak benar, maka yang diajukan kepada pengadilan itu adalah ganti rugi. Sehingga di sini ada semacam kayak overdosis penggunaan undang-undang ITE yang seharusnya itu bisa digunakan jalur perdata misalnya. Ketika itu ada kerugian, ketimbang memidanakan seseorang yang kita tahu bahwa pidana itu adalah ultimum remedium gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, problem undang-undang ITE itu dan beberapa lain tidak membedakan antara pelapor sebagai natur person atau reh person. Jadi putusan MK juga menyebutkan bahwa kenapa pasal 27 ayat 3 masih dipertahankan, karena dia ingin melindungi harkat martabat seseorang. Jadi orang itu tidak bisa dihina seenaknya. Nah, tapi kalau seandainya ada institusi pemerintah yang dikritik, kemudian orang pengkritiknya itu dilaporkan ke polisi, padahal dia tidak menyebut nama seseorang, itu sebenarnya perlu ditinjau ulang. Jadi pedomannya dalam waktu jangka pendek ini bisa disediakan untuk sebagai bridging ya, adanya pembaharuan yang lebih signifikan gitu. Oke, baik. Mungkin saya lebih perjelas bahwa pasal 27 ayat 3 ini adalah tentang difamasi dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara. Begitu ya, Pak? Betul ya, Pak ya? Nah, baik, saya ke Bu Masito. Bu Masito, kalau selama ini pasal-pasal Undang ITE banyak manfaat atau justru mudaratnya, Pak? Jadi seperti yang dibilang Pak Awaludin tadi ya, memang kalau misalkan kita mau melihat Undang-Undang ITE keseluruhan ini, dia dua mata pisau gitu. Nah ini kita mau bikin untuk masa tadi disebutkan, atau ini kita mau bikin untuk selain masa, yang mana tujuannya mungkin agak sedikit kurang baik begitu. Nah artinya begini, kalau misalkan memang di beberapa kajian itu memang dinyatakan bahwa beberapa materi muatan di pasal tertentu di Undang-Undang itu memang
memang bermasalah, menurut saya pemerintah harus segera tegas untuk melakukan revisi, kaji beberapa aturan itu. Tadi Pak Waludin sudah meng-highlight kira-kira mengenai misalkan problem penormaan, ya kan, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa juga dilihat dari misalkan dilihat dari internet governance ya. Ketika misalkan pemerintah memang serius ingin melakukan kajian atau revisi gitu, paling tidak ya kan pemerintah juga harus memperhatikan yang namanya beberapa prinsip yang ada di dalam internet governance gitu. Jadi betul yang dikatakan Pak Waludin ini, problem akutnya ini sebenarnya juga tidak hanya di undang-undang IT, tapi undang-undang yang memang dalam tanda kutip ya agak bersenggolan dengan perkembangan teknologi. Misalkan tadi disebutkan telekomunikasi, mungkin terkait dengan penyiaran, terus kemudian terkait dengan misalkan bisnis atau perdagangan elektronik dan seterusnya. Nah, harus ada klasterisasi yang jelas juga gitu. Nah, artinya begini, kalau misalkan lagi-lagi kalau pemerintah memang serius ingin melakukan revisi, paling tidak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, dan tentunya yang pertama adalah terkait dengan prinsip pelibatan multi pihak. Itu yang paling penting. Jadi selama ini banyak sekali ya kan kita tahu ya di dalam konteks penggunaan teknologi informasi ini, termasuk pemerintah ini nanti sebagai regulator begitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh dari kerangka internet governance begitu, ini kan ada beberapa pihak ya atau multi pihak yang memang sangat terkait dengan pengaturan-pengaturan yang ada di, sebenarnya tidak hanya terbatas undang-undang IT, apapun itu yang bersenggolan dengan undang-undang regulasi masyarakat dan perkembangan teknologi. Nah, pelibatan multi pihak ini akan menjadi sangat penting, mengingat misalkan masing-masing kacamata ini berbeda. Misalkan negara tentu punya kewajiban yang sudah menjadi tugas negara dalam konteks ini adalah melindungi warga negaranya. Ya kan, kita tarik ke konsep umum bahwa misalkan dalam penggunaan internet dan seterusnya ada namanya konsep digital rights. Nah, yang namanya digital rights ini adalah banyak sekali yang menyatakan bahwa digital rights is right gitu. Artinya dalam konteks kekinian gitu, dalam dunia modern ini yang namanya digital right termasuk dalam hal misalkan mengakses, kemudian menggunakan, memproduksi sesuatu. Nah, ini sesuatu hal yang harus dilindungi oleh pemerintah gitu. Jadi balik lagi ke tugas atau kewajiban pemerintah untuk melindungi, memenuhi dan mempromosikan atas hak-hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah hak digital ini. Nah, dengan demikian ya kan, dengan demikian artinya apakah misalkan ya kita ingin melihat apakah undang-undang ITE ini akan baik atau akan buruk atau seperti apa, lagi-lagi memang di dalamnya ada problem penormaan iya, ada problem implementasi iya. Nah, justru kalau memang sekarang ini adalah momentum untuk melakukan revisi terkait dengan beberapa pasal yang memang itu syarat masalah, saya rasa juga jangan hilangkan momentum itu. Hanya jangan sekedar ini dijadikan gimmick begitu. Kalau mau serius, mari itu. Nah, undang berbagai macam pihak ya kan, ini tadi sekali lagi yang namanya konsep internet governance harus melibatkan multi pihak. Karena lagi-lagi yang diatur ini kan ada sesuatu yang berbasis jaringan internet. Nah, artinya di situ nanti harus ada negara, di situ harus ada masyarakat sipil, di situ ada pelaku bisnis. Nah, masing-masing ini kan punya pandangan bagaimana multi pihak ini duduk bersama dan merumuskan sesuatu yang memang nanti diharapkan akan menjadi sesuatu yang baik atau berguna bagi kita semua. Jadi saya rasa implementasi dan materi muatan undang-undang ITE sampai detik ini itu bisa dijadikan panduan, bisa dijadikan pelajaran terkait dengan bagaimana kita melihat ya undang-undang ITE ini akan berguna atau tidak. Dan saya rasa sekali lagi kalau misalkan ini menjadi keinginan pemerintah untuk merevisi, mari begitu, mari dan libatkan multi pihak tentunya. Nah, selain itu, selain multi pihak tentunya harus ada yang namanya mekanisme yang lain, misalkan atau prinsip yang lain, maaf. Nah, misalkan terkait dengan transparansinya, terus kemudian terkait dengan keterbukaannya, itu prosesnya itu bagaimana, itu harus menjadi suatu hal yang bisa diawasi oleh banyak pihak juga, gitu. Nah, kemudian selain itu nilai-nilai sosial, nilai-nilai demokrasi juga harus menjadi fondasi yang kuat di dalam konteks ini nanti, misalkan memang serius untuk melakukan revisi, dibandingkan misalkan
dengan banyak sekali wacana bahwa ini hanya sekedar permasalahan interpretasi. Malah justru ini yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Malah justru interpretasi ini saya rasa justru akan menimbulkan potensi-potensi kriminalisasi yang lebih besar begitu. Wong sekarang saja begitu. Sekarang saja ini konteksnya sebenarnya dalam hal implementasi Undang-Undang ITE ini tentu para pihak sudah banyak melakukan interpretasi. Nah, kalau misalkan sekarang ada wacana ini sebenarnya hanya terkait atau hanya diperlukan panduan interpretasi. Nah, ini kan malah justru akan menimbulkan banyak pertanyaan. Sudah dilakukan interpretasi, akan dilakukan lagi interpretasi dan seterusnya. Ini menurut saya akan justru menimbulkan potensi kriminalisasi yang baru begitu. Oke, baik. Kalau itu dari pandangan hukum, kemudian saya ke Pak Surokim. Pak Surokim, kalau Anda lihat dari sudut pandang komunikasi politik, apa yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau hanya sekedar gimmick politik saja? Mengingat banyak yang terjerat Undang-Undang ITE mulai dari prostitusi, masyarakat, hingga aktivis. Saya tak mencoba berhusnudon ya, saya berprasangka baik saja kepada Presiden. Siapa tahu ini juga akan bisa menjadi legasi beliau. Kalau melihat apa yang dipaparkan oleh Mas Awaludin tadi terkait dengan banyaknya kasus, banyaknya kriminalisasi, maka jawabannya harus diakui dan harus juga sadar semuanya bahwa memang undang-undang ini bermasalah. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Masito juga, bahwa regulasi kita itu memang sering hanya sekedar menjadi pemadam kebakaran saja, dia belum bisa menjadi social engineering yang kuat. Bayangan saya yang namanya regulasi itu harus bisa mencandra masa depan. Nah, banyak sekali regulasi kita itu sudah ketinggalan zaman. Jadi perkembangan teknologinya wanter, pesat, ya, tapi penormaan hukum itu tidak mengikuti perkembangan lingkungan yang cepat ini. Nah, memang itu problem juga ya dalam konteks hukum positif kita. Jadi bagaimana caranya supaya kemudian gap antara perkembangan lingkungan yang dalam hal ini itu teknologi itu tidak terlalu jauh dengan regulasi kita. Sehingga opsi yang disampaikan oleh Mas Awaludin tadi, apakah tidak sebaiknya daripada kita pusing revisi, apa tidak sebaiknya juga bikin baru saja? Atau faktanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Masito tadi, ini ada sesuatu yang berbeda semangatnya. Kalau undang UU-ITE itu lebih karena semangat melindungi kepentingan bisnis, ya. Tapi kemudian kalau komunikasi publik ini kaitannya dengan teknologi, termasuk di dalamnya transaksi online itu, ya mestinya memang beda konteks. Jadi kalau seandainya boleh memilih antara revisi dan membuat baru, toh sama-sama juga rumitnya di parlemen, saya memang termasuk pendukung membuat undang-undang baru saja. Jadi yang lebih kontekstual, yang lebih bisa mengikuti perkembangan teknologi tadi, sehingga gap-nya tidak terlampau jauh antara penormaan dan apa yang faktual terjadi di masyarakat. Sehingga menurut saya kalau presiden yang menyampaikan biasanya memang reaktif, lebih cepat. Nah, apakah kemudian presiden bisa mempengaruhi itu di parlemen? Saya kira ini menjadi harapan baru, mumpung juga momentumnya tepat, bahwa cukup banyak undang-undang kita yang masuk dalam proses rancangan, dan siapa tahu itu bisa disusulkan dan dimasukkan ke prolegnas juga. Ya, tetapi dalam pandangan saya yang seringkali hilang itu adalah posisi, ya. Ya, tadi betul yang disampaikan Pak Masito, mungkin tafsir. Taruhlah dalam jangka waktu dekat ini akan muncul namanya pedoman menafsirkan undang-undang ITE tadi itu. Tapi kalau dilihat dari relasi, apakah pernah posisi publik itu bisa sejajar dengan posisi state? Atau mungkin posisi market? Tidak akan pernah seimbang. Jadi dalam posisi seperti ini, pasti publiklah yang selalu dikalahkan. Jadi kalau kemudian saya taruhlah warga negara mengkritik pemerintah, dalam posisi awal saja sudah kalah kelas itu. Bagaimanapun juga yang namanya
state pasti akan lebih dominan ketimbang publiknya. Nah, di sini ini sebenarnya yang kemudian menjadi kekhawatiran. Sehingga nanti muncul kriminalisasi, muncul karet-karet dan lain-lain tadi gitu. Karena memang posisinya yang tidak equal tadi. Nah, karena itu harus ada keinginan semua pihak ya, mulai dari penormaan barangkali tadi sebagaimana disampaikan Mas Ito, supaya kemudian tidak multitafsir atau tafsirnya tidak gampang dipakai untuk kepentingan sendiri-sendiri dan clear begitu. Dan yang kedua, semangat pro publiknya itu loh. Saya selalu istilahnya mengkritik ya terhadap regulasi-regulasi kita, baik dalam revisi regulasi maupun yang lain, lebih pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Nah, itu yang selama ini, jadi ada deal-deal di parlemen antar partai, lalu kemudian revisi gitu, sehingga kajian-kajian yang sifatnya komprehensif, bagaimana tadi disampaikan Mas Awaludin dan Mbak Mas Ito tadi, kerap itu tidak menjadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan itu ya deal-deal kepentingan jangka pendek tadi itu. UU ITE ini tuh kemudian Presiden menyampaikan seperti itu apa? Orang kemudian seperti orang sosial katakan seperti saya nih menganggapnya mungkin itu gimmick ya, atau mungkin barangkali Presiden ingin pencitraan. Nah, kan selalu begitu jadinya. Karena semangat yang dibangun itu memang tidak betul-betul bermula dari keinginan untuk membuat regulasi yang komprehensif. Gitu Mbak Catherine. Tapi Anda melihatnya ini hanya sekedar gimmick atau apa? Ya, saya husnudon saja. Saya semoga saja Presiden betul, sehingga kemudian diikuti oleh bawahannya. Karena menggerakkan parlemen untuk kemudian memikirkan ini juga tidak gampang. Orang-orang di parlemen hari-hari ini paling sibuk bicara tentang UU pemilu, UU pilkada. Kalau kemudian UU transaksi elektronik ini ya untuk mereka apa gitu. Nah, kalau yang menggerakkan Presiden, nah saya percaya kalau itu akan bisa dipercepat. Jadi ya harapan saya janganlah masa Pak Presiden di sesi akhir ini masih butuh pencitraan, kan enggak. Saatnya lah Pak Jokowi bikin legacy gitu ya, bikin tinggalan. Nah, tinggalan yang baru ya sebagaimana tadi dianalisis Mbak Mas Ito, Mas Awaludin, ciptakan regulasi yang betul-betul prospektif, yang pro publiknya kuat, yang peluang-peluang untuk kriminalisasi, pendominasian, atau mungkin dan lain-lain yang dalam kaitannya merugikan publik, hilangkan itu dan tunjukkan semangat untuk pro publik. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin Bu Mas Ito dan juga Pak Awaludin bisa menanggapi. Dari Bu Mas Ito terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tadi menarik yang dikatakan Pak Surokim ya, terutama mana ketika misalkan kita melihat posisi warga negara ini ya, atau posisi publik ini pasti selalu kalah gitu, pasti selalu di bawah begitu. Nah, saya teringat dengan kajian salah satu scholar gitu ya, dia menulis banyak sekali tentang ide-ide mengenai internet governance gitu. Nah, ada yang namanya segitiga, ya kan? Segitiga itu terdiri dari state, terus kemudian private sector, dan terakhir adalah kita, warga negara atau individu. Nah, dari tiga segitiga itu sebenarnya menggambarkan kajiannya, namanya scholar itu adalah Jovan Kurbalia. Nah, beliau menggarisbawahi bahwa dari segitiga ini kita bisa melihat relasi antara negara dengan private sector itu seperti apa, private sector dengan individu itu seperti apa, kemudian warga negara dengan negara itu seperti apa. Nah, dalam kajian itu dinyatakan bahwa ketika misalkan kita melihat posisinya state dengan warga negara ini, nah warga negara ini sebenarnya apapun itu konteksnya adalah dia tidak punya pilihan, dia harus patuh, ya kan, dia harus patuh terhadap negara, patuh terhadap regulasi dan seterusnya gitu. Nah, di sisi lain ya kan, dari state ke warga negara. Nah, ini ada dengan kondisi yang tentu dalam konteks keseimbangan tentu ini agak tidak seimbang begitu ya. Nah, malah justru ini menimbulkan yang namanya ada potensi kesewenang-wenangan di situ. Nah, itu yang harus dijaga sebenarnya. Nah, belum lagi misalkan kita melihat relasi dari private sector ke warga
negara. Nah, dalam konteks perkembangan teknologi seperti yang sudah diramalkan oleh Lauren Lessig beberapa puluh tahun yang lalu gitu, jangan sampai nanti misalkan perkembangan teknologi ini di dunia modern seperti ini, yang namanya code itu akan mengatur orang berinteraksi gitu. Nah, code ini tentu diciptakan oleh private sector, teknologi company, ya kan? Nah, dia akhirnya ya kan dengan teknologi tertentu begitu, akhirnya orang berinteraksi atau apapun itu ya dalam tanda kutip manutnya ini ya apa ya, kita tersetir oleh private sector itu, oleh tech company itu. Nah, di situ kan seharusnya negara masuk. Nah, tapi kalau misalkan konteks kita melihat posisi negara dengan private sector ini, nah ini yang seharusnya yang harus lebih dielaborasi juga. Selama ini dalam misalkan proses pembuatan legislasi dan seterusnya ini bagaimana begitu. Nah, artinya ini semakin memperkuat posisi sebenarnya segitiga ini semakin memperlihatkan bahwa betul yang dikatakan Pak Surokim tadi, sebenarnya posisi warga negara, posisi masyarakat ini sangat rentan gitu. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara state, private sector dengan warga negara ini harus seperti apa? Justru ini penekanannya adalah ini menjadi kewajiban negara untuk menyeimbangkan tiga aktor ini dalam konteks perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Nah, sekali lagi tadi di-highlight oleh Lessig, jangan sampai nanti malah justru tech company yang akan menyetir masyarakat begitu. Termasuk di dalamnya nanti negara juga akan katut begitu, akan ikut serta gitu. Malah justru yang harus ditegaskan sekali lagi bahwa tugas negara yang harus mengatur keseimbangan ini. Tidak hanya negara ini fokusnya mengatur warga negaranya juga, tapi juga negara harus berbuat sesuatu juga terhadap tech company ini, karena seperti kita ketahui ya ini menjadi tren global begitu ya, fenomena global yang namanya tech company ini semakin kuat dan luar biasa. Nah, dalam konteks tertentu ya kan Bergen dan seterusnya itu justru dari tech company itu dalam tanda kutip malah justru akan mempengaruhi kualitas dari legislasi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita perhatikan begitu, harus hati-hati, dan seharusnya negara wajib sebagai penjembatan itu, bukan justru nanti negara ini akan menjadi aktor yang malah mengecilkan peran dari masyarakat ini gitu. Saya rasa demikian. Oke, baik. Kalau Bu Masito mengatakan bahwa jangan sampai tech company yang menyetir, kemudian negara harus mengatur keseimbangannya. Nah, bagaimana dengan Pak Awaludin? Ya, Mbak Catherine, menyambut baik husnudon dari Pak Surokim, dan mudah-mudahan ini lebih bermanfaat jika undang-undang tersebut bisa jauh lebih baik gitu ya. Jadi kita melihat bahwa undang-undang ITE ini kan usianya kurang lebih 5 tahun ya, dari sejak direvisinya tahun 2016. Dan revisinya itu terutama pasal 27 ayat 3 yang mengubah ketentuan pidana yang semula maksimal 6 tahun itu menjadi 4 tahun. Nah, untuk di KUHP itu kan penahanan hanya diperuntukkan bagi mereka ancaman pidana 5 tahun. Sehingga untuk pencemaran nama baik ataupun fitnah itu tidak bisa ditahan seharusnya. Kecuali kalau pelapor juga mengadukan beberapa pasal-pasal tambahan. Seperti selain dia mencemarkan nama baik, dia juga melakukan penipuan, penggelapan, dan seterusnya. Nah, sambutan dan kata-kata Pak Jokowi itu sebenarnya beliau kan update ya tiap hari di sosial media, tetapi tidak semuanya mendapatkan sambutan yang meriah. Dan kali ini sambutan tersebut cukup ramai, sehingga ini adalah aspirasi yang perlu ditangkap. Walaupun Undang-Undang ITE itu nggak masuk prolegnas hari ini, tapi bisa jadi karena desakan dari publik dan keinginan dari pemerintah itu sendiri, ini bisa direvisi. Sebab tidak hanya kritik ya, undang-undang ini juga banyak bermasalah, seperti kumpalan gunung es itu yang pecah saat ini. Misalnya pasal 30 soal illegal access. Kebetulan saya juga mendampingi dan mengadvokasi beberapa pertas cilik ya. Jadi negeri kita itu sebenarnya banyak talenta-talenta muda yang sangat brilian. Mereka tidak lulus bangku sekolah,
tapi mereka kayak disebut oleh beberapa ahli cybersecurity sebagai script kiddies. Jadi mereka belajar code otodidak gitu dan kemudian bisa melakukan scanning tanpa belajar di bangku perkuliahan. Nah, mereka ini banyak juga dilaporkan dan tertangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Walaupun oleh Direktorat Tindak Pidana Siber itu juga cukup responsif ya, terutama kalau itu menyangkut anak, jadi mereka langsung memakai sistem peradilan anak dengan melakukan disersi, sehingga ketentuan pasal 30 itu juga perlu ditinjau ulang. Kalau seandainya hacker tersebut baru lihat saja, kalau dalam bahasa mereka itu disebut scanning gitu ya, mereka memiliki tools-tools untuk melakukan peretasan awal, dan mereka sebenarnya melakukan peretasan itu tidak semata-mata untuk gengsi mereka. Ada beberapa di antaranya disebut bug bounter gitu. Jadi mereka mendapatkan kelemahan lalu melaporkan secara etis. Ini loh ada celah gitu. Nah, kalau di luar negeri dia melaporkan celah tersebut dapat rewardnya. Di Indonesia itu ditangkap. Jadi kasihan juga anak-anak kita ini. Kalau seandainya kita tidak merevisi dan meninjau ulang norma yang menjadi semacam dorongan untuk perbaikan masa depan mereka. Masalah yang lain juga revisi aja tidak cukup gitu, karena kita perlu digital literasi juga kepada masyarakat. Beberapa kasus yang saya anotasi dan indeksasi itu kedapatan pasangan muda-mudi itu. Dia pacaran, kemudian melakukan hubungan seksual dan putus, mereka saling mengupload gitu di internet maupun sosial media. Nah, ini juga perlu disampaikan secara masif ke masyarakat. Ketika orang tua sudah tidak lagi seintim gadget hubungannya dengan anak gitu, maka orang-orang tua ini dan milenial Gen Z, post Gen Z ini juga perlu dikasihkan edukasi bijak bersosial media, bijak menggunakan gadget, sehingga itu tidak berakhir di bui itu, Mbak Catherine. Oke, baik. Itu juga terjadi di baru-baru ini ya, untuk artis ya Pak ya? Baik, saya ke Pak Surokim. Pak Surokim, benarkah kualitas demokrasi saat ini tereduksi karena penerapan Undang-Undang ITE membungkam kritik kepada pemerintah? Pak Surokim masih mute. Pak Surokim, suaranya masih mute. Di-unmute dulu. Oh, siap-siap. Ya, variabel yang menentukan kualitas demokrasi tentu kompleks ya, tidak hanya salah satu faktor, dan bahwa ekspresi kebebasan publik itu menjadi salah satu indikator yang penting juga untuk dipelihara oleh negara. Saya kira relevan dengan semangat untuk merevisi taruhlah begitu atau memperbaiki isi regulasi ini. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan internet ya, perkembangan dunia online kita, cyber kita memang luar biasa. Menurut saya ini sudah melakukan percepatan yang mungkin ya dalam kategori paling cepat ya dalam 50 tahun terakhir ini. Dan kalau memang negara tidak memberi respon yang cukup terhadap hal ini, memang selalu akan keteteran apa yang kita sebut sebagai re-engineering sosial tadi itu. Sehingga kalau kemudian kita ingin negara ini hadir di dalam situasi itu, ya saya pikir segala langkah harus dilakukan. Regulasi dikuatin atau jalan kultural seperti tadi yang disampaikan Mas Awaludin, menguatkan literasi publik supaya kemudian etika, pemahaman etik terhadap penggunaan media online dan lain-lain lebih kuat, lebih bertanggung jawab. Tetapi memang tidak bisa semata-mata kita mengandalkan kesadaran personal seperti itu. Regulasi ini yang kemudian punya daya paksa, punya punishment, ini satu-satunya bisa diandalkan. Dan negara bisa hadir melalui itu gitu. Sehingga menurut pendapat saya,
gimana caranya supaya regulasi ini tidak selalu ketinggalan zaman, tidak kemudian out of date begitu, sehingga selalu bisa mewarnai dalam segala perahara zaman. Sehingga ini menurut saya yang seringkali saya pesankan kepada anggota parlemen untuk tidak melakukan revisi atau mungkin perbaikan terbatas itu didasarkan pada kepentingan-kepentingan pragmatis itu loh. Itu selama ini menjadi problem. Kalau ada deal-dealannya, kalau ada kepentingannya, nah itu semua jangka-jangka pendek. Semangat pro publik untuk melihat sesuatu dengan visi ke depan, itu sehingga regulasi-regulasi kita umurnya itu enggak sampai 5 tahun itu sudah kayak ketinggalan jadul banget gitu. Nah ini yang kemudian tidak hanya problem ini ya pembuatan regulasi, tapi juga kemampuan untuk membaca dan perkembangan zamannya itu. Dan kita tahu bahwa ke depan pasti yang namanya transaksi-transaksi offline itu akan semua migrasi ke online. Dan kalau kemudian UU ITE taruhlah begini-begini saja, tidak ada kemudian upaya untuk mengantisipasi, untuk membaca kecenderungan itu, ya selalu akan ketinggalan zaman. Dan kalau posisinya ketinggalan zaman, ya pasti akan selalu menimbulkan banyak kritikan, termasuk di dalamnya publik. Nah, semangat itu yang harusnya kemudian kita kukuhkan kembali. Saya percaya Indonesia ini memang unik. Jadi tekanan terhadap perubahan undang-undang itu selalu didahului oleh tekanan publik gitu loh. Tidak kemudian atas dasar kesadaran bahwa ini penting. Kok seolah-olah negara itu demo dulu, baru kemudian chaos, lalu ramai publik melakukan demonstrasi besar-besaran, baru kemudian semuanya sadar regulasi diubah. Nah, bisa enggak kita menciptakan budaya-budaya baru untuk regulasi ini supaya kemudian tidak harus selalu begitu gitu. Kemampuan untuk membaca kecenderungan masa depan melalui mata batin publik itu juga penting. Nah, ini yang kadang-kadang minimalis itu di parlemen itu, sehingga semua regulasi itu hampir menurut catatan saya itu selalu berisi transaksi-transaksi kesepakatan-kesepakatan jangka pendek, tidak kemudian betul-betul didedikasikan untuk publik. Termasuk mungkin UU ITE ini, kalau ke publik tidak konsolidatif betul, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, walaupun toh Presiden Jokowi sudah mengatakan tolong dikaji nanti rekomendasinya kayak apa, tapi kalau dukungan publik untuk melakukan tekanan ini juga tidak kuat, ya tidak akan bisa memberikan tekanan apa-apa di parlemen untuk masuk prolegnas atau maupun pembahasan itu. Baik, dukungan publik ini sangat penting ya Pak. Menurut saya penting ya. Baik. Jadi kita harus mendiseminasi terus-menerus informasi ini supaya kemudian publik juga punya kepentingan yang sama. Ini penting dan sudah selayaknya kemudian semua ikut memberi dukungan gitu. Oke, kalau Anda melihat keputusan Presiden kemarin sebelumnya membuka ruang kritik kepada pemerintah berlanjut pada keputusan merevisi Undang-Undang ITE, ini Anda melihat serius atau tidak? Ya, kan masih menunggu ya kerja tim itu ya. Kerja tim itu nanti kan diharapkan bisa menjadi rekomendasi. Tetapi menurut saya kan tidak usum sekarang ini lip service. Semestinya ya kesungguh-sungguhan. Jadi kalau Presiden sudah begitu dan kemudian rekomendasi tim nanti itu mengatakan perlu revisi, ya semestinya harus revisi menurut saya supaya tidak dibilang lip service. Dan Presiden, saya tahu Presiden Jokowi tipe orang yang lugas ya untuk urusan itu ya. Moga saja saya tetap berprasangka baik pada beliau, kalau rekomendasi tim mengatakan revisi, ya revisi saja, terutama untuk pasal-pasal tadi yang disampaikan oleh Mas Awal itu potensial untuk menekan publik atau menekan kebebasan ekspresi masyarakat. Dan itu kan tidak usum itu, secara kontekstual dengan kebutuhan kekinian itu. Masa kemudian posisinya, relasinya sudah kalah, yang lagi dijepit lagi dengan ini regulasi ini, lalu dimanfaatkan orang untuk melakukan kriminalisasi dan macam-macam. Menurut saya kok tidak visioner banget kalau hanya kepentingan itu undang-undang digunakan. Oke, baik, saya ke Bu Masito dan Pak Awaludin. Jika memang perlu direvisi, dari pengamatan Anda seperti apa revisinya? Tentu juga bukan hanya pasal tapi penerapan. Kemudian poin-poin perpunya nanti seperti apa begitu? Bu Masito terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Pak Awaludin. Singkat saja.
Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal gitu ya, kalau memang ini waktunya revisi gitu, segera dilakukan revisi. Ada beberapa poin, saya rasa beberapa kajian kawan-kawan itu bisa dijadikan masukan kira-kira terkait dengan pasal apa saja, misalkan teknis penormaannya seperti apa. Saya rasa kajian beberapa kawan itu sudah ada untuk itu. Nah, saya rasa ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Dan catatan kedua saya adalah komunikasi antara pemerintah pusat dengan nanti di jajaran bawahnya ini benar-benar harus dijaga begitu. Jangan sampai nanti presiden bilangnya revisi dan hari ini kita disuguhi adanya solusi mengenai panduan interpretasi. Nah, saya rasa ini akan menjadi hal yang berbahaya juga karena lagi-lagi terkait dengan panduan interpretasi ini menurut kacamata saya sangat berpotensi untuk dilakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan kriminalisasi yang baru gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Waludin? Kalau ngomong soal apa yang perlu direvisi dan apa usulan revisinya itu kita bisa seharian bahkan semingguan untuk diskusi tentang hal itu ya. Karena problemnya sangat kompleks sekali. Tapi paling enggak beberapa poin penting yang paling urgent itu utama pasal 27 ayat 3. Itu perlu dibedakan antara fitnah sama pencemaran nama baik. Karena di pasal 27 ayat 3 itu disamakan. Kalau di KUHP itu kan ada 310 pencemaran nama baik yang ancaman hukumannya 8 bulan, dan ada fitnah yang ancamannya 4 tahun untuk pasal 311. Dan pasal 27 ayat 3 itu sebenarnya begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi merepresentasikan dari pasal 310 dan 311 KUHP. Sehingga tidak semua laporan itu diproses langsung disamaratakan semuanya. Karena itu menyangkut dengan keadilan bagi pelapor maupun terdakwa atau terpidana. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 ini dibatasi, yang boleh melapor itu hanya individual gitu. Kalau seandainya badan hukum yang melapor, ini dikhawatirkan akan tetap banyak seperti ini. Jadi aparat hanya bisa memproses apabila ini benar-benar menyangkut kepentingan individu, perasaan yang terlukai. Gitu. Kemudian terakhir soal SARA. Yang menjadi banyak perdebatan itu kan soal terminologi golongan. Nah, golongan ini orang seringkali mengasosiasikan dengan kelompok gitu. Apa aja kelompok RT, ibu-ibu PKK itu disebut golongan. Padahal enggak. Kalau menurut saya, golongan itu ya merujuk pada pasal 163 Indische Regeling zaman kolonial dulu, yaitu tentang intergentil ya. Hukum intergentil, hukum antar golongan. Jadi golongan Eropa, pribumi sama Tionghoa Arab. Sehingga itu adalah rujukan terminologi golongan di dalam hukum, sehingga yang bisa disematkan untuk SARA ini benar-benar hujatan terhadap etnis, ras, agama gitu. Sebagaimana kalau etnis dan ras Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Terakhir, menurut saya yang perlu direvisi itu soal pidana penjara. Jadi pidana penjara itu bukan satu-satunya solusi gitu ya. Di berbagai negara maju itu sudah mengatur soal ganti rugi, soal defamation. Dan dari dulu memang ganti rugi, yang tort law itu tadi saya jelaskan. Bahkan di negara-negara maju, denda itu menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Nah, ketimbang kita itu mengeluarkan uang untuk penjara, di negara-negara maju itu menutup banyak penjara dan menghasilkan banyak uang dari denda-denda itu. Dan kemudian hukuman kerja sosial, misalnya kayak yang pelanggar-pelanggar PSBB disuruh bersihin, itu kan jadi kota makin bersih ya. Dan yang terpenting juga ya adat ketimuran lah soal permohonan maaf gitu. Jadi kalau seandainya orang udah minta maaf ya kita sebagai manusia perlulah mengkaji ulang. Kalau dia benar-benar tulus gitu minta maaf gitu,
ya kita perlu mengukuhkan kebijaksanaan kita itu. Gitu Mbak Catherine. Oke, baik. Itu tadi beberapa poin penting yang harus direvisi dari Undang-Undang ITE. Dan terakhir saya ke Pak Surokim, jika pemerintah betul-betul berniat untuk merevisi Undang-Undang ITE, menurut Anda seperti apa dan masukan kepada pemerintah? Singkat saja Pak Surokim. Ya, regulasi selalu berawal dari kehendak politik. Jadi memang harus ada kehendak politik yang kuat. Kalau Presiden sudah memberi sinyal seperti itu, ya semestinya orang-orang yang dalam lingkaran beliau, termasuk juga badan-badan publik yang terkait dengan persoalan itu, jangan coba-coba kemudian berusaha beda gitu loh. Nah, faktanya seringkali kehendak Presiden begitu nanti masuk ke level pelaksananya beda lagi. Nah, itu yang ingin kita ingatkan kepada elit-elit yang di Jakarta, bahwa kalau Anda semua ingin membantu Presiden Jokowi, ya semestinya baca secara lengkap pikiran-pikiran beliau itu. Jadi jangan sampai kemudian malah menjerumuskan atau bertentangan dengan logika-logika publik saat ini. Kita semua tahu bahwa kepentingan ini adalah kepentingan pragmatis dan kita ingin arahkan itu untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dan semangat itu yang sedang dijaga oleh Presiden Jokowi. Saya berharap tim yang bekerja di Jakarta sungguh-sungguh betul-betul atas dasar kepentingan publik itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih para narasumber siang hari ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk Ibu Masila Indriani dan juga Bapak Awaludin Marwan dan Pak Surokim Abdul Salam. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa usaha Kubik diskusi publik siang hari ini. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak semuanya. bukan berarti pembatalan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law. Bagaimana menurut Pak Bowo? Saya ini traumatis. Ini kan